Oleh karena itu, aset kita ini kita rawat. Statusnya harus jelas. Kalau punya harta waris, lalu yang dapat warisan itu udah nggak ada semua, itu pembagiannya bisa repot, bisa bertengkar segala. Jadi identitas, legalitas itu penting. Ini masjid kita itu saya nggak tahu udah milik perserikatan apa belum. Di Malang itu ada beberapa yang lepas. Orang kita ini nggak banyak. Nikah itu yang penting kan status, legalitas. Kalau legalitasnya, statusnya nggak jelas, itu kasihan ke anaknya. Kepemilikan kita itu harus jelas, punya kita apa bukan. Itu yang harus dilakukan. Saya baru pertama di sini dan belum tentu diundang lagi, gara-gara ngomong begini. Belum tentu saya ngisi lagi. Ini baru pertama saya di sini. Dan karena baru pertama saya bawa hadiah untuk ketua takmir ya kayaknya. Kalau untuk panjenengan saya bawa banyak, tapi diganti ongkos cetaknya. Jarang kan orang kita ini nulis buku. Nulis buku zikir dan doa. Zikir itu ya penting, doa itu ya lebih penting lagi. Agar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan, ya harus benar. Dan saya tulis, ini tulisan saya. Harganya 150. Nanti belinya jangan di dalam masjid, di luar. Itu mobil saya parkirnya di halaman. Sengaja. Agak VIP. Nah, ini untuk ketua takmir. Karena belum tentu saya diundang lagi, belum tentu ngisi lagi. Kalaupun ngisi paling ya setahun lagi. Agar ketua takmirnya Ustaz Hairul ya sehat, saya bawa madu hitam. Madu itu cara mengetahui asli atau bukan itu hanya dua. Satu uji lab, dan ini sudah diuji lab oleh Universitas Pajajaran Bandung. Yang kedua, yang jual siapa, itu aja wes. Caranya madu asli. Nah, ini bagus untuk diabetes, hipertensi, gejala stroke, pencernaan. Banyak yang cocok. Saya belum tentu diundang lagi. Nanti kalau butuh itu bisa WA ke saya. Nah, ini dua ini hadiah untuk beliau. Bawa juga saya di mobil. Baik Bapak Ibu. Nanti menjelang syuruk ya, syuruk itu 5.45. Sekarang jam 5, berarti 45 menit. Kalaupun dilanjut tanya jawab jam 6, jadi 1 jam. Hidangannya apa ini? Kok bau-baunya nggak kecium? Tapi karena jauh mungkin di seberang, istimewa nanti. Baik, saya membawakan tema tentang istiqomah. Memulai itu mudah, yang susah itu merawat. Nikah itu cuma 6 detik. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahril madkur. 6 detik. Memulainya mudah, merawatnya yang susah. Ibadah yang paling panjang itu nikah. Lalu istiqomah itu apa? Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Itu artinya adalah tegak lurus, menetap dalam kebaikan, teguh untuk melakukan ketaatan. Suatu ketika Nabi turun ayat pada beliau, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan. Wa man taba ma'aka, juga
bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Dan kata Nabi, tidak ada ayat yang paling susah dan paling berat untuk diamalkan kecuali ini. Kata Ibnu Abbas, manuzila ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayat. Tidak ada ayat yang paling susah dan paling berat yang pernah turun kepada Nabi kecuali ini ayat. Bahkan Nabi menegaskan, laqad asra'a ilaika syai'. Kalau kau tahu makna kandungannya, itu akan cepat beruban rambutmu. Yang paling susah itu istiqomah. Ajak, menetap, terus-menerus, continue, tegak lurus dalam ketaatan. Bertambah umur, bertambah usia, bertambah taat. Sehingga hanya orang-orang yang terpilih yang bisa istiqomah. Karomah yang paling keramat, kesaktian yang paling sakti, itu adalah bukan berjalan di atas air atau terbang di udara, tetapi adalah luzumul istiqomah. Bisa terus-menerus melakukan kebaikan, bahkan sampai pasti langkah kaki ke surga. Jangan pernah putus futur kalau nggak ada jaminan. Makanya definisi takwa itu adalah alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, itulah dia muttaqin. Jadi batas atau indikator orang itu takwa adalah kalau wafat dalam keadaan baik. Wafat dalam keadaan baik itu adalah ketika dia melakukan ketaatan di hari yang baik, di tempat yang baik, diiringi orang-orang baik, didoakan orang-orang baik, dan bisa mengucapkan kalimat yang baik. Afdalu zikri annahu la ilaha illallah. Jangan dirubah. Ketika nalkin orang meninggal, nggak ada yang lebih baik kecuali itu. Siapapun dia, sekalipun profesor, doktor, guru besar, gelarnya sak deret, kalau meninggal, nggak akan ditanya tentang teori apa yang masih dihafal, buku apa yang sedang direview, bukan. Tapi langsung la ilaha illallah. Bisa nggak ngucapin? Belum tentu. Karena itu hati, iman yang bicara, bukan mulut. Dan itu bisa bagi orang yang istiqomah. Sehingga bagi orang yang istiqomah, Allah ngasih kabar, ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sehingga wafatnya dalam keadaan senyum. Orang mati itu kan sakitnya luar biasa. Tetapi karena kabar yang atau penampakan yang dilihat oleh dia itu adalah kenikmatan, maka rasa sakit itu menjadi tidak terasa. Dulu orang kalau mau disunat kan susah. Kalau sekarang mudah. Dihipnoterapi pakai laser. Mbah ini kalau mau sunat lagi 92. Nggak akan susah bah sekarang. Cuma kalau disunat terus habis nanti. Gak sisa. Sekarang ini dihipnoterapi 92 bah, sehat panjenengan. Alhamdulillah, doakan saya bah. Orang tua itu anugerah, apalagi 92 kayak gini ini, duduknya paling depan lagi. Jam 3 malam saya dari rumah saya. Alhamdulillah, tapi kalah dengan saya bah. Saya itu jam 3 siang. Jadi dengan jam 3 malam. Masih kalah. Karena jauh 13 kilo. Konser. Alhamdulillah, Mbah. 13 kilo lebih 1 on, Mbah. Iya, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutin. Beliau ini teladan nih, udah. Panitianya untuk beliau 2 porsi ya nanti makanya. Karena 13 kilo. Lagi kami
Haji Bawi. Alhamdulillah. Doanya Bah untuk saya dan keluarga. Saya bawa istri, bawa anak. Doakan baik, barokah. Suatu ketika, ini kok gak ada air sih? Suatu ketika, Nabi itu kalau mau ngasih air putih anget, jangan air teh pakai gula, alergi. Saya bisa hilang suara saya. Nah, saya tidak suka yang manis, karena saya sudah manis kayak gini. Jadi kalau minum teh pakai gula itu langsung hilang suara. Suatu ketika Nabi itu diminta nasihat. Rasul, kasihlah nasihat pada hamba. Ya Rasulullah, qulli fil Islam. Kasih tahukan pada hamba dalam Islam nasihat yang la as'alu anhu ahadan gairuka. Hamba udah nggak tanya lagi pada yang lain. Cukup dari panjenengan. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Pendek. Katakan beriman pada Allah lalu istiqomah. Orang untuk bisa ngucapin la ilaha illallah itu gak mudah. Kan ada kejadian. Nabi bimbing pamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah wa hajjul laka indallahi yaumal qiyamah. Paman, katakan la ilaha illallah. Nanti urusan lain-lain saya yang nanggung. Bisa enggak itu pamannya ngucapin la ilaha illallah? Keluh. Terkunci. Gak bisa. Padahal gak butuh tenaga. Orang stroke aja bisa kok ngucapin la ilaha illallah. Ya Abu Talib sehat. Masih sadar. Gak mau dia. Di bulan Ramadan pertengahan saya ngumpulkan anak PAL. 40 orang. Saya kasih sarung, saya bilang ke mereka, kalau panjenengan masih ingat, nanti sholat ya, ini sarungnya, ojo digawe kemul. Kasih paket sembako dan dikasih untuk takjil. Saya gak ngomong banyak, cuma ngapunten, Kimas, ini dari Malang. Matur nuwun. Saya kumpulkan pada mereka. Saya tidak bilang banyak ke mereka. Cuma Bapak Ibu, ayo kita mulai dengan syahadat 3 kali. Saya bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Mau enggak mereka ngikutin? Oh, Banten dan serempak. Matur nuwun. Nanti kalau saya berdahak lagi baru minum. Kalau enggak saya enggak. Saya ketika mereka bisa ngucapin la ilaha illallah syahadatain ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya dalam hati saya bilang, kalian masuk surga. Karena saya ingat Nabi ngajarin pada pamannya diskon separuh syahadatnya, hanya kesaksian pada Tuhan, gak bisa. Ini anak PAL, dua-duanya tuntas bahwa mereka gak sholat, ya sekarang masih lupa. Makanya saya ingatin, nanti kalau ingat sholat ya. Dan dia bilang siap dan. Lalu setelah selesai foto bersama, lalu dikasih untuk takjil, itu posisi 4:30, kan azan 5:30. Langsung ambil posisi dan makan bareng. Saya bilang, loh iki belum waktunya. Lalu salah satu di antara mereka adzan. Lupa udah adzan kok. Saya bilang ke teman-teman, sing waras ngalah.
tak biarin aja. Tapi mereka senang, merasa diakui, merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diapresiasi. Oh, itu dakwah sudah. Udah nggak perlu terlalu maunya seperti kita kan insya Allah udah Allah ngizinin untuk jadi baik. Mereka masih bertahap dalam proses yang suatu ketika bisa lebih baik dari kita. Hidup ini berputar. Jika Nabi bilang, katakan beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah itu tentunya hatinya harus tulus. Beriman itu terkait dengan amalan hati. Jadi meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang ini gampang kok. Tanya ke AI. Siapa Tuhan yang benar? Atau Tuhan punya siapa yang benar? AI akan jawab. Allah. Tuhannya orang Islam. Padahal yang buat AI itu Elon Musk. Bukan orang kita. Agama apa yang benar? Jawabannya Islam. Udah ketemu karena ini akhir zaman. Tinggal mau terima atau enggak. Itu aja sih. Orang kafir Quraisy itu kurang apa? Udah ngerti kalau Muhammad itu jujur. Tidak pernah berkhianat. Tidak pernah dusta. Tapi diingkari juga. Karena apa? Karena merasa terancam eksistensinya. Tuhannya akan tereliminasi. Menjadi bukan pusat lagi menurut dia. Maka ditolak juga itu Nabi. Dan istiqomah itu berkaitan dengan anggota badan. Makanya beriman itu kan 3 in 1. Bukan sekedar mengucapkan, itu gampang. Tapi bagaimana mengamalkan? Saya dakwah di Gunung Tumo. Ada di Malang itu Sumber Manjingwetan, daerah minus muslim. Itu dia saya bimbing untuk ngucapin syahadat dan mau. Tapi 3 bulan kemudian lepas lagi. Mengapa? Saya tanya, Mbok, nopo panjenengan kok wangsul malih? Dia bilang, Mas, ini loh. Setelah aku masuk Islam, tiba oleh gak sepiro. Aku pas kumpul karo gereja, makmur uripku. Begitu masuk Islam, gak oleh opo-opo, oleh gak sepiro. Makanya saya ingat sabda Nabi, kadal fakru ayakuna kufran. Orang fakir itu orang yang gak punya penghasilan. Kalau orang miskin itu orang kurang. Itu dekat kepada kekafiran. Hanya kita ini harus tepat sasaran kalau ngasih zakat itu. Itu janda tua yang sebatang kara, gak kerja. Itu santuni sampai ajalnya tiba. Jangan sampai gara-gara untuk makan, dia harus gadaikan iman. Karena bagi mereka, beriman dalam keadaan kelaparan, ya susah juga. Tapi dalam keadaan kenyang, sekalipun nggak bawa iman, itu dipilih juga. Karena apa? Ya susah. Karena dia masuk Islam bukan karena pencarian dan pemahaman. Tapi aku oleh opo, oleh piru. Makanya hidayah itu jadi mahal. Kita nggak kebagian apa-apa, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nggak kebagian hidayah. Karena nggak semua orang dikasih. Jangan kita yang jauh dari Nabi, pamannya Nabi aja nggak dapat. Bukan paman Nabi, anaknya, bapaknya itu Nabi, tapi anaknya tidak mau terima dakwahnya Nabi. Padahal dakwahnya itu 1000 tahun. Naharon walailan, siang dan malam. Jangankan tetangga atau saudara atau kolega, anak sendiri itu lo gak terima. Kasus Nuh, Nabi Nuh. Hanya ibu bapak ini yang paling susah kan, kita ini ngajak anak kita. Kalau anak tetangga lebih susah lagi. Ngajak istri orang
tambah berabe. Kalau anak sendiri, istri sendiri kita tetap gak bisa, lalu siapa yang akan kita ajak untuk masuk surga bersama kita? Yang kedua, anak tidak bisa ngasih hidayah pada orang tua. Itu ada ayatnya ya, surat 11 ayat 42. Ini surat 6 ayat 74. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau engkau tidak menghentikan dakwah itu, la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti ngajak kepada tauhid, maka akan kumutilasi kau. Dan jangan akui aku ini bapakmu. Kamu nggak tahu diri ya. Ngajak nyembah Tuhan, nggak tahu kalau Tuhan yang disembah oleh orang itu aku yang buat. Kalau kau tidak mau nyembah berhala, kita mau makan apa? Kamu nggak tahu diri. Sudah selesai. Jangan akui aku ini bapakmu. Marah besar itu. Yang ketiga, suami nggak bisa ngasih hidayah pada istrinya. Nabi Lut, orang lain diajak, istrinya sendiri luput sehingga anaknya itu ya jadi susah, nggak bisa ikut bapaknya. Istri nggak bisa ngasih hidayah pada suaminya. Kalau Aisyah itu dijamin masuk surga, dapat istana di surga. Fir'aun itu error. Dan yang kelima, ayah angkat, keponakan nggak bisa, ayah angkat atau paman nggak bisa diajak untuk berislam. Panjenengan punya anak, tapi anaknya nonis, bukan muslim. Panjenengan wafat, dia nyolatin, nggak sah dan nggak boleh dan nggak nyampe. Jadi ikatan darah itu nggak ada makna di agama kita. Tapi ikatan keimanan, tetangga jauh dia nyolatin. Apalagi dia beluguna arbauna nafaron sampai 40 orang, syafa'ahullahu fi, dia akan diampuni dosanya. Asal seiman. Apalagi yang wafatnya di Masjidil Haram, yang nyolatin 2,5 juta di tempat mulia yang berkah. Gimana? Itu husnul khotimah. Ini saya dibilang sama teman, ada 2 hari ini, 2 hari. Ya dengan kalau mau berangkat bisa, saya sudah punya porsi 2 hari. Hari ini dan besok. Daftar lewat saya, berangkat besok. Jatahnya travel. Ada kuota, 100 pack, 100 porsi. Tanpa DP, tidak ada penipuan. Bisa lewat saya. Nanti kalau selesai. Ini Haji Akbar lagi ini sekarang. Bisa. Nanti setelah selesai ngaji, kalau mau berangkat. Ada orang yang udah dapat hidayah tambah dilepaskan. Namanya Ar-Rajal bin Unpuwah. Siapa dia? Sahabat Nabi, kepercayaan Nabi, utusan Nabi. Nabi ngutus dia untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzab di kota Yamamah. Begitu nyampe di Yamamah, dia bukan memfatwai atau mengajak kepada Musailamah untuk taubat, tetapi dia tambah menjadi dewan fatwa, penasehat dari Musailamah. Murtad. Bayangin, utusan Nabi, murid Nabi, ketemu Nabi, diajari Nabi, bisa lepas. Makanya Nabi pendek aja. Nabi kasih nasihat hamba, kata Abu Amr. Nabi bilang, katakan, amantu billah. Beriman pada Allah dan istiqomah sampai akhir hayat, jangan sampai lepas. Pak Arno itu bilang pada ajudannya, pada keluarganya, kalau aku meninggal dunia, nanti kerandaku tutup dengan bendera Muhammadiyah. Dan kalau aku wafat, sholatkan dan imamnya Hamka, Buya Hamka. Begitu Pak Karno wafat, ajudannya datang. Buya, mohon panjenengan ngimami untuk Bapak. Loh, kenapa? Bapak udah nggak ada. Akhirnya Buya Hamka segera bergegas dan beliau yang ngimami.
Kalau orang yang disolatin oleh imam yang khusyuk, apalagi ulama besar, sekelas Hamka. Hamka itu kan ketua tarjih di Muhammadiyah, ketua MUI pertama, diakui oleh semua golongan, dapat pengakuan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Tafsirnya Al-Azhar di masjid ini harus ada, karena itu orang kita. Jangan sampai punya karya, kenal aja enggak, apalagi sampai dibaca. Kalau enggak ada, gimana mau dibaca? Di masjid ini harus ada tafsir Al-Azhar, karangan beliau. Diimamin itu. Pak Karno insya Allah masuk surga. Yang nyolatin banyak. Disolatin 40 orang aja itu selamat kok. Apalagi sampai ratusan. Tapi putrinya gimana? Selamat enggak? Kayaknya enggak. Kenapa? Di usia 70 tahun, Sukmawati Soekarno Putri, dia memutuskan melepas Islam dan pindah ke Hindu sebagai kado ulang tahunnya. Ini kan eman. Di usia senja, lalu dia keluar dari Islam. Ternyata berat. Kalau yang di Gunung Tomo tadi, Mbok Ginem, yang dia bilang nggak sepiro, nggak oleh opo-opo, itu usianya 85. Saya ngisi kajian lalu bilang, ada jamaah saya, Ustadz, udah saya yang nanggung. Coba dengan telusuri lagi. Saya telusuri. Ternyata minggu kemarin baru dibaptis. Telat tuh. Usianya udah 85. 85 itu kan nggak lama. Kalau sholat udah tahiyat mau salam, antrinya udah di depan. Bentar lagi udah berangkat. Saya bilang, ini ada ponaannya. Islamnya bareng dengan Mbok gini. Namanya Dela. Beliau yatim piatu. Akhirnya ditanggung. Siap, saya tanggung ya per bulan. Ji, gimana cara ngasihnya? Udah aja langsung ke rekeningnya dia. Saya bilang anaknya, Dek, siapa yang buka rekening? Ini ada donasi. Ngasih 750. Ya lumayan, tombol hati. Jadi susah juga itu orang merawat iman. Ini dia Auka. Auka itu Abdul Wadud Karim Amrullah. Anaknya Haji Karim Amrullah. Kakaknya dia Buya Hamka. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka jadi ulama besar, Auka jadi pendeta besar. Dari satu orang tua kiai besar, Haji Rasul. Jadi kan susah juga merawat iman. Kalau ini dia Saifuddin Ibrahim. Berganti nama menjadi Paulus Abraham Moses. Sekolahnya di sekolah kita, SMA-nya. Kuliahnya di UMS. Pesantrennya Nuriyah Sabran. Selesai menjadi kiai di pesantren Darul Arkom Sawangan Depok. Berpindah ke Az-Zaitun, ngajar tafsir, hadis, akhlak, kebudayaan Islam, menguasai ilmu ulumul Quran, ulumul hadis, tapi dia keluar dari Islam. Lek jamaah biasa keluar dari Islam itu kan pantas. Auzubillahi min dzalik. Lek kiai keluar itu kan koyo gak pantas. Masalahnya bukan keluar aja, dia menistakan Islam. Apa sing digoleki? Urip gak suwe. Mudin murtad. Koyo gak pantas. Biasanya Pak Mudin itu kalau ada orang mati, itu dia ngajarin. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu, jawab Muhammad. Mana kiblatmu, jawab Ka'bah. Lah kalau mudinya murtad, terus jamaah ya apa?
tukang nikahkan orang. Suatu ketika Aisyah bilang pada Nabi, Rasul, itu Ibnu Jun'an waktu hidupnya dia sering memberi, rajin silaturahmi, orangnya baik. Kira-kira kalau wafat dia masuk surga enggak? Kata Nabi, la Aisyah, enggak Aisyah. Kenapa? Innahu lam yaqul yauman. Dia dalam sehari, satu kali pun dalam hidupnya tidak pernah ngomong Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak pernah minta, ya Allah ampuni dosa hamba. Dia nggak percaya sama Tuhan. Kebaikan macam apapun kalau tidak didasari oleh iman, oleh Islam, itu seperti debu di atas batu, ketiup angin, kesapu hujan, bersih, nggak kesisa. Lain asrokta layahbatanna amaluka walatakunana minal khasirin. Nggak ada bekas, nggak ada sisa, angus habis, tidak bersisa sama sekali. Lalu gimana agar kita bisa istiqomah? Satu, mulai dari yang sedikit. Allah bilang, Habul a'mal, amal yang paling disuka oleh Allah itu adalah adwamuha, yang langgeng, wa in qala, mesti sedikit. Jadi yang sedikit itu dirawat. Jangan sampai sudah dilakukan lalu ditinggalkan. Apalagi bukan sedikit. Putusan tarjih di Gresik kemarin itu memutuskan tentang puasa yang paling sedikit. Dan puasa ini puasa tertua. Summa sababut tasmiyati bi ayyamil bid, sebab disebut sebagai puasa ayyamul bid itu karena li'anna Adam alaihissalam, karena Adam itu waktu turun ke langit dunia, badan, tubuh, wajah, auranya itu menghitam. Fa'awallah ta'ala ilahi ansumma ayyamul bid, lalu Allah nyuruh untuk puasa ayyamul bid. Fasoma awala yauma, dia puasa di hari pertama, fa'abyadu sulusul jasadih, sepertiganya memutih. Fasoma yaumatani, puasa di hari kedua, 2/3 memutih. Fasoma yaumatalis, puasa di hari ketiga, abyadu jasaduhu kullu, sehingga badannya semua kembali normal. Jadi puasa ayyamul bid ini bisa menjadikan wajah, tubuh menjadi glowing. Ibu-ibu itu gak usah pergi ke skincare, puasa aja ayyamul bid. Nanti kan bisa bersinar wajahnya tuh. Bukan putih, putih di tengah kegelapan panggah buret. Ini bersinar. Gak usah diteploi aneh-aneh. Pori-pori itu dibiarin harus terbuka biar sirkulasi lancar. Kok tambah ditutup dengan fondasi apa itu? Cukup dengan puasa ayyamul bid. Keutamaan puasa ayyamul bid itu apa? Kasyamid dahri, seperti puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hayat, setiap waktu. Boleh enggak puasa sepanjang hari? Oh, enggak boleh. Puasa paling banyak itu puasanya Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi ada puasa yang keutamaannya seperti puasa setiap hari. Namanya ayyamul bid. Gimana cara pelaksanaannya? Putusan tarjih menyebutkan 6 opsi. 6 opsi itu jenengan sebutkan. Kalau benar boleh pulang duluan. 6 cara puasa ayyamul bid. 1, 2, 3. Gak bunyi. Mas, sampean makan 2 porsi, jatah saya ambilen. Tapi sebutin 6 cara puasa ayyamul bid. 1. Gak bunyi juga.
Oke. Pertama, cara melaksanakan puasa Ayyamul Bid, Nabi bersabda, "Ya Abadat, idza sumta minas sahri salasata ayamin." Abu Zar, kalau engkau ingin puasa dalam sebulan 3 hari, pasum salasa asrota wa arba asrota wa khamsa asrota. 13, 14, 15. Cuma masalahnya ntar ketemu dengan Zulhijjah, itu justru hari tasyrik. Gak bisa kita puasa di hari itu. Lalu muncullah opsi kedua. Opsi kedua itu gimana? Senin, Kamis, Senin. Al-Isnain wal Khamis wal Isnain minal Jum'atil ukhra. Senin, Kamis, Senin. Opsi kedua. Opsi ketiga apa? Senin dan 2 Kamis. Senin, Kamis, Kamis. Yang keempat, Senin dan Kamis pekan pertama plus 1 hari terserah. Senin, Kamis, terserah, milih mana. Saya nggak bacakan hadisnya ya, waktunya juga terbatas. Yang kelima, Nabi kalau mau puasa Ayyamul Bid, min gurati kulli sahrin salasata ayyam. Tanggal 1, 2, 3. Yang keenam, ketika ditanya, Mu'azzah bilang pada Aisyah, gimana itu Rasulullah kalau puasa Ayyamul Bid? Aisyah bilang, makana yubali min ayyi ayamin sahri kana yasumu. Rasul nggak pernah nentuin hari. Yang penting dalam sebulan itu 3 hari. Mau di tengah, di awal, di akhir boleh. Berurut-urut atau enggak terserah. Pokoknya 3 hari dalam sebulan. Kalau kita udah ngerti kayak gini, kalau kita nggak puasa kan eman. Allah itu nggak minta sebulan penuh, kecuali puasa di Ramadan. Tapi di luar Ramadan 3 hari aja, pahalanya seperti sebulan penuh. Plus ditambah, kalau biasa puasa Senin, kok puasanya di hari Senin? Seninnya dapat. Tapi niatin untuk Ayyamul Bid, Seninnya kena. Kalau nggak pernah puasa Senin, lalu dia puasa Ayyamul Bid, ya cukup Ayyamul Bid aja. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu kok terhalang karena dia melakukan yang lain, itu dia dapat juga sekalipun nggak melakukan. Idza safarul abdu au marida kana ka ajrin muqimin sahihin. Orang biasa melakukan tapi karena dia uzur atau sakit, dapat pahala seperti dia melakukan. Orang rajin jamaah, bahkan adzan awal, adzan 2, dan di baris pertama. Lalu setruk, gak bisa ke masjid, jangan adzan, ke masjid aja susah. Sholatnya di rumah, bahkan di atas kursi roda. Gimana? Ya pahalanya seperti waktu dia sehat itu. Makanya lazimkan kebaikan ketika masih sehat. Sehat itu mahal. Dan itu adalah rezeki yang tidak bisa dinilai dengan uang. Di pertengahan Ramadan saya dipanggil, Ustaz, mohon panjenengan menjadi penasehat di pesantren ini. Di Malang itu ada 321 ustadz di CMM. Termasuk Pak Andri ya, yang biasa ke sini itu CMM. Tapi beliau bukan Muhammadiyah. Beliau itu ketua DDI, Dewan Dakwah Islam. Bukan orang Muhammadiyah. Masuk di CMM. Saya Ustaz, tolong jadi penasehat di pesantren ini. Si ibu itu stroke, kena jantung dan saraf sekaligus. Ustaz, saya ini kemarin mati suri. Saya tidak sadar. Anak-anak yang bilang. Pembuluh kapiler menuju ke jantung ada 3. Yang satu rusak, yang kedua tinggal 10%, yang satu ini yang nyuplai. Kayaknya ibu gak lama lagi. Betulnya ini mau diwariskan ke anak saya. Anak saya dokter, Ustaz. Cuma dia kena jantung juga. Dan glukoma. Sehingga agak bisa lihat matanya. Ini saya tidak berbohong. Hak istri saya ajak. Dari situ saya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah.
Hamba bukan dokter. Sekalipun dokter, engkau cabut cuma satu penglihatannya nggak bisa, ijazahnya jadi nggak fungsi. Nah, kita ini kan utuh semua. Jadi banyakin syukur. Salah satunya gimana? Ya tambahlah. Di Ramadan kita ini biasa sebulan, di luar Ramadan masa 3 hari gak bisa? Ya kalau kita udah Senin Kemis, ditambah dengan Ayyamul Bid, pahalanya kan berlipat. Yang kedua, cara untuk unduh istiqomah itu adalah kalau tadi lakukan yang sedikit, tapi istiqomah. Yang kedua, terus menerus, jangan berhenti. Suatu ketika dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, istrinya Nabi ini bilang, aku dengar Rasulullah itu bersabda, ma min abdin yusallit lillahi ta'ala, seseorang dia ketika sholat kulla yaumin sintai asrata rakaatan tatawuan gairu faridatin, 12 rakaat salat sunnah bukan salat wajib, maka Allah kasih untuk dia istana di surga. Jangankan istana di surga, istana di dunia aja hanya untuk presiden, kalau enggak kaisar atau raja. Nah, kita bukan siapa-siapa dapat istananya di surga. Ada rumah namanya milik Tom Hanks ketika kebakaran Los Angeles itu. Itu rumah nggak kesentuh api. Pemeran Forrest Gump. Harga rumahnya 341 miliar. Oh mahal po ini. 341. Dia selamat karena rajin sedekah. Untuk sedekah itu luar biasa. Jangankan yang muslim, yang nonis aja Allah itu balas. Tapi di dunia. Rumahnya megah, ada kolam renangnya. Di view-nya lereng bukit. Kalau di Malang itu Ijen Boulevard. Harganya 30 miliar. Saya juga disuhat, Ustadz tolong jamaah saya, Ustadz tolong ini jualkan rumah. Hanya 25 miliar. Kalau laku panjenengan dapat 750 juta. Oh iya seneng saya. Itu sampai sekarang nggak laku-laku. Nggak pernah saya ceramah lalu ada orang yang transfer ke rekening saya 100 juta itu nggak pernah. Begitu dikasih untuk panjenengan 750 juta. Ya saya sopo singkat itu kuy. Kita di surga. Istana lagi, gelandangan di surga aja udah. Untung ini istana. Jangankan dapat istana, masuk surga yang terakhir. Ada orang masuk surga terakhir karena keluar dari neraka terakhir. Ketika dia masuk surga, jatahnya masih 10 kali lipat raja yang terkaya di dunia, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Itu orang yang masuk surga masih dapat jatah 10. Kita dapat istana lagi kula yaumin setiap hari. Kata Ummu Habibah, dia bilang, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku gak pernah ninggalin ini sholat sunnah setelah aku dengar dari Rasulullah. Ini Ummu Habibah bilang kepada Anbasah. Anbasah bilang, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku gak pernah ninggalin sejak aku dengar ini dari Ummu Habibah. Lalu Anbasah bilang kepada Umar bin Uwais. Uwais bilang, aku gak pernah ninggalin ini sholat sunnah setelah aku dengar dari Anbasah. Anbasah nyampaikan pada Nu'man. Nu'man bin Salim dia berkata, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amri bin Uwais. Aku gak pernah ninggalin ini. Dan panjenengan harus berkata, aku gak akan pernah ninggalkan sholat sunnah ini setelah aku dengar dari Ustadz Ajam. Nah, di mana itu letaknya 12 rakaat itu? Yang muda itu mana ini? Udah gak ada yang dipilih lagi. Tadi dengan yang pakai logo Muhammadiyah. 12 rakaat. Satu di mana letaknya? Satu
Iya, di mana? Yang mana? Di mana? Qobliyah subuh berapa? 2. Terus 4 rakaat sebelum zuhur 6. 2 rakaat sudah zuhur 8. 2 rakaat sudah maghrib 10. 2 rakaat sudah isya 12. Benar. Mas, sebelahnya ulang. Ulang. Sampean bisa melakukan kalau sampean tahu. Sampean nggak bisa melakukan kalau nggak tahu. Dan yang sebelah sampean udah nyebutin dan benar. Sampean yang sebelahnya awas nggak benar. Mas, halo, sebut 1, ulang. Betul itu bapaknya. Sampean nggak konsentrasi sih. Tapi bersyukur dianya udah datang. Nggak gampang anak muda bisa datang di kajian walaupun nggak pati nyimak. Senangnya ke kafe sekarang. Kalau di sana, kalau di sini nggak tahu. Habis waktunya. Walah. Edisi bersambung kalau saya diundang lagi. Tentang cara mengunduh istiqomah. 4 sebelum zuhur, 2 sudahnya, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, 2 sebelum subuh. Ditutup napa tanya jawab tan? Tanya. Nggak ada. Kalau nggak ada saya yang tanya. Ibu-ibu, yang ketiga untuk bisa istiqomah itu ada doanya. Jenengan kan kayaknya udah tahu, nggak tanya. Tapi ketika ditanya nggak tahu, kayaknya nggak dapet jatah nih ibu-ibu. Nggak ada makan. Ibu-ibu, boleh ngacung salah satu. Doa minta istiqomah. Udah hafal, cuma panjenengan nggak tahu. Kalau itu dia doa untuk istiqomah. Banyak kok. Yuk sebutin, acungkan dulu tangannya. Nggak ada, ya udah. 1 doa untuk istiqomah itu bisa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini pesan Nabi pada Muaz sambil ditepuk bahunya. Muaz, jangan kau tinggalkan ya selepas sholat atau di dalam sholat sebelum salam. Ada juga dalam sujud ini doa. Bisa dalam sujud, bisa sebelum salam, bisa setelah salam, setelah zikir wirid. Doanya pendek. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah, bantulah hamba untuk selalu ingat padamu. Karena orang untuk mencintai mesti ingat terlebih dahulu. Gak mungkin cinta ke seseorang lalu dia lupa. Itu amnesia jenenge. Wa syukrika, dan bersyukur. Tidak gampang. Sampai Nabi Sulaiman bilang, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Kelasnya Nabi itu minta agar dibantu bisa bersyukur. Apalagi kita. Biasanya kita kalau dapat nikmat kan bandingkan. Akhirnya ngeresulo. Wong iku kok penak ya uripe. Ya kalau dibandingkan indahnya hanya dalam pandangan. Sawang sinawang. Asline sing lakoni ya podo sengkone podo sorone. Cuma beda bentuk aja. Jadi minta kita agar selalu bersyukur. Dan yang ketiga, dan selalu meningkatkan ibadah. Wa husni ibadatik. Jadi tambah tua, tambah umur, tambah khusyuk, tambah taat, tambah ibadah. Itu. Termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya. Panjang kalau saya jelasin. Itu doa untuk kita minta istiqomah.
Ini doanya pendek memang. Tapi kan tadi saya tunjukkan, tidak mudah untuk merawat iman. Buktinya orang masih beriman itu, sholatnya mau ke masjid. Kalau udah nggak ke masjid, itu perlu dipertanyakan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang datang ke masjid itu karena sebab punya iman. Kalau nggak punya iman, susah. Nggak bisa dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatal amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Doa kebaikan. Allahumma aslih li dinil ladzi ja'altahu li ismatan amri. Di sini ada semua ya, di zikir dan doa. Oke. Jadi karena nggak ada yang tanya, saya jelasin satu aja yang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada hamba ya Allah jalan istiqomah. Jalan istiqomah itu jalannya siapa? Jalannya Rasul. Yasin wal Qur'anil hakim. Yasin demi Quran yang penuh hikmah. Inna kalaminal mursalin. Engkau Muhammad termasuk para Rasul. Ala siratim mustaqim. Berada di jalan yang lurus, jalan istiqomah dalam ketaatan. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita meminta jalannya Rasulullah, jalannya Nabi. Maka kalau udah tahu, udah ngerti, ya ikuti. Karena satu-satunya orang wa yahdiyaka siratal mustaqima yang berada jalan yang lurus itu hanya Nabi kita. Selain Nabi gak ada. Sehingga siapapun selain Nabi ada potensi salah, ada potensi keliru. Lagian hanya Nabi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang itu udah dimaafkan, diampuni. Kita ini jangankan yang akan datang, yang lalu aja masih belum jelas. Siapa di antara ibu-ibu yang merasa dosanya telah diampuni yang lalu? Acungkan tangan. Kano sing wani. Kalau Nabi itu bukan yang lalu, yang akan datang lagi. Kita minta seperti itu. Dalam salat kita, minta jalan mustaqim. Sehingga ketika kita mengenal Nabi, itu menjadi jalan keselamatan. Apalagi kalau mengikuti cara Nabi dalam beragama. Dan nanti munkar nakir itu akan bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika kita bisa jawab, selamatlah kita. Terakhir dari saya, udah pada keluar ini. Mungkin udah habis memang, 50. Orang mati, dia kalau kembali ke dunia, dia wanat tabi'ir rasul. Akan ngikutin jalannya Rasulullah dalam beragama. Ada hadis yang menjelaskan ketika orang meninggal dunia, dikatakan kepada orang yang baru datang di alam barzah itu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, kau kenal enggak siapa beliau? Ini orang bilang, fa amal mu'minu, kalau orang beriman, fa yaqulu, dia akan berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku tahu beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Apa kata malaikat? Fayuqalu lahu undur ila maq'adika minan nar. Kau lihat, aslinya tempatmu neraka loh. Berhubung kau bisa jawab kayak gitu, mengenal siapa dia, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, telah diganti. Yang harusnya kau ke neraka, sekarang kau masuk surga. Nabi itu kita kenal tok gitu. Panjenengan kalau kena tilang, lalu panjenengan nyebutin Jenderal Bintang 4. Saya kenal beliau, Pak. Ini nomor HP beliau. Oh, selamat sudah. Di akhirat sama, cuma nunjukin aja. Oh, beliau adalah Rasulullah, Nabi, dan saya umatnya. Kata malaikat, dah masuk surga. Tapi kalau orang yang kafir, dia siapa dia?
hamba nggak kenal. Oh udah, selesai. Yang selanjutnya untuk jalan istiqomah itu adalah memilih teman yang saleh. Dan nggak mungkin kita bahas karena panjang bahasanya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi usia yang panjang, sehat, afiat, rezekinya berkah melimpah, hutang kita dilunaskan, istiqomah dalam kebaikan, turunannya saleh salihah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fih. Allahumma la tada' damban illa ghafartahu wa la aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wala dainan illa qadaitahu wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la karidan wala nafiha salahun illa qadaitahu ya arhamar rahimin birahmatika astaghis. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang didapat oleh yang kita istiqomah, semoga kita bisa di lingkungan yang istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,